Sementara koin yang bertuliskan VOC lebih dikenal dengan istilah duit. Mungkin inilah cikal bakal penyebutan duit sebagai kata lain dari uang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan mereview koin Nederland Indie, koin Indonesia, pecahan 2,5 sen tahun 1945. Koin Indonesia tapi dibuat di Belanda. Biar tahu sejarahnya, simak sampai selesai. Pasti tahu atau pernah dengar koin warisan Mbah Buyut atau leluhur ini kan. Sebutan untuk koin masa zaman penjajahan Belanda. Ada beberapa jenis koin Belanda yang beredar di Indonesia dan penyebutan di masyarakat pun berbeda-beda. Ada koin yang ditulis Nederland Indie, tapi beberapa orang menyebut koin golden, koin bolong, dan koin benggol. Sementara koin yang bertuliskan VOC lebih dikenal dengan istilah duit. Mungkin inilah cikal bakal penyebutan duit sebagai kata lain dari uang Indonesia. Entah bagaimana awal sejarah penyebutan koin tersebut, tapi nama ini berkembang di masyarakat kita pada masa penjajahan hingga diwariskan masa kini. Sebelum informal untuk uang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Istilah ini berasal dari nama salah satu uang koin logam yang digunakan dalam perdagangan di Belanda serta wilayah di barat Jerman yang berbatasan dengan Cliff dan Gelderen pada abad ke-17 dan ke-18. Indonesia, Malaysia, dan beberapa wilayah di Amerika dan Afrika yang pernah berada di bawah pemerintahan VOC dan kolonial Belanda kemudian juga turut menggunakannya. Koin duit digunakan di Belanda sampai dengan tahun 1854. Secara etimologi, kata duit berasal dari kata bahasa Norse kuno the fit yang artinya sejenis koin kecil. Namun arti harfiahnya ialah kepingan-kepingan. Dalam buku sejarah pernah diterangkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Wow, lama juga ya. Namun sebelum Belanda masuk, Indonesia sudah memiliki beberapa mata uang dari berbagai kerajaan yang berkuasa pada masa itu, serta uang dari para pedagang Cina yang biasa disebut dengan gobok Cina atau pis Cina. Sementara koin VOC mulai beredar di Indonesia sekitar tahun 1726 sampai dengan 1794. Beberapa katalog uang ini, koin menyebutkan koin ini dibuat sekitar tahun 1602 dan beredar di seluruh wilayah jajahan VOC. Verenigd Oost-Indisch Compagnie hingga sekian tahun sampai 1800. Kemudian sekitar tahun 1800 sampai dengan 1945 beredar dua jenis uang, yaitu uang Nederland Indie atau yang dikenal dengan duit dan uang Indie Batavia yang juga mulai diterbitkan secara bersamaan saat pemerintah Belanda menetapkan Batavia atau Jakarta sebagai ibu kota Hindia Belanda. Sementara periode uang Nederland Indie lebih mudah diidentifikasi, itu mulai dari tahun 1856 sampai dengan 1945. Nah, kami akan mencoba membahas koin Nederland Indie lebih detail karena koin ini masih banyak ditemukan dan diperdagangkan. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasinya. Secara garis besar, koin ini berada di Indonesia mulai nominal setengah sen hingga 5 sen dengan bahan utama koin dari perunggu. Namun untuk koin 5 sen terbuat campuran tembaga dan nikel. Nederland Indie setengah sen 1945 berat 2,5 gram, diameter 17, desain terdapat tulisan Nederland Indie setengah sen di lingkaran paling luar, sedangkan lingkaran di depannya tahun pembuatan, misalnya 1945, dan lubang kronet serta kuda laut. Sisi lainnya terdapat tulisan Jawa yang berbunyi Sapara Rong Hatus Rupiah dan Arab yang berbunyi Saparu Rong Hatus Rupiah, dan bahasa Indonesia berarti setengah 200 rupiah.
Lain lagi dengan cerita koin Netherlands Indie ini, 1 sen. Nah, ada 2 butternya, bolong juga ada nih. Tuh. Koin ini memiliki 2 tipe, koin berlubang yang mulai beredar sekitar tahun 1857-1929 dan tipe tidak berlubang dari tahun 1936 sampai 1945, memiliki berat sekitar 4,8 gram dengan diameter 23 mili. Desain untuk koin terbitan 1936-1945 terdapat lubang di tengah dengan nilai 1 sen di bawah dan di tulisan Netherlands Indie serta gambar padi. Nah, yang ini ya. Di sisi balik koin tulisan berhuruf Jawa, Arab, dan relief bunga. Sementara untuk koin terbitan 1857 sampai dengan 1929, koin ini tidak memiliki lubang. Desainnya terdapat logo Crown Dutch Arm yang diapit angka tahun terbit koin. Di atasnya terdapat tulisan Netherlands Indie dan nominal koin, sisi di baliknya tulisan huruf Jawa dan Arab. Yang itu saya nggak punya. Ada Jawa Arabnya juga ini, tahunnya sama. Ada 2 kesamaan koin ini, yaitu kesamaan tulisan huruf Jawa dan Arab. Pada kalimat yang tulisan menggunakan aksara Jawa berbunyi Rp100, sementara yang tulisan huruf Arab bersembunyi Rp100. Dalam bahasa Indonesia berarti setengah Rp100. Keunikan lain dari koin 1 sen terbitan 45 yaitu adanya huruf P, D, dan S yang tertulis kecil setelah angka 1945. Penulisan ketiga huruf tersebut untuk menunjukkan pabrikan dibuatnya koin P. Karena relief koin ini tidak terlalu timbul seperti ketiga koin di atas, maka kami masih butuh waktu untuk mempelajarinya. Tunggu aja ya. Di kalangan numismatik atau kolektor uang kuno, harga koin-koin masa penjajahan Belanda ini belum memiliki harga pasti. Sejauh ini katalog mengenai uang kuno hanya menerbitkan katalog jenis uang kertas, belum menjangkau uang koin. Sehingga ada beberapa orang yang menerapkan harga jutaan hingga miliaran untuk satu jenis koin Belanda ini, karena anggapan bahwa koin ini merupakan koin tua, hanya dilihat berdasarkan angka terbitan koin. Namun berdasarkan standar Catalog of World Coin 2008, harga koin ini kondisi yang sangat bagus. Koin dari tahun 45 harganya cuma $3 dan termahal koin tahun 1856 seharga $200. Harga koin ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi koin dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sah-sah saja ya penjual menawarkan harga berapapun, tapi kembali lagi siapa yang mau beli.